Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang di mata kuliah LDK, Literasi Digital dan Kemanusiaan. Baik, Mas dan Mbak semua, ini mohon diperhatikan video saya dari awal sampai akhir ya, karena nanti berisi kontrak perkuliahan kita selama 1 semester. Nah, pertama, Mas dan Mbak, saya ingin Mas dan Mbak untuk bisa klik blog saya. Blog saya adalah tusyanah.wordpress.com. Nah, nanti ada judul judulnya adalah Meeting 1 Literasi Digital dan Kemanusiaan. Nah, di sini Mas dan Mbak ada beberapa file. Nah, yang file yang pertama ini silahkan diunduh. Nanti ini isinya adalah kontrak perkuliahan dan nanti saya jelaskan ya. Kemudian file yang kedua adalah bahan ajar. Silahkan nanti diunduh. Silahkan nanti Mas dan Mbak bisa di-print boleh, lebih baik karena artinya ada pegangan ya. Boleh tidak dijilid atau di-print. Jadi hanya download saja juga tidak apa-apa. Hanya saja saran saya bisa di-print ya. Jadi kapanpun Mas dan Mbak bisa ambil bahan ajarnya untuk kemudian bisa melihat dan belajar terkait konten dari MKU LDK ini. Nah, kalau Mas dan Mbak scroll lagi ke bawah, nanti akan ada link, yaitu LDK Blogs 2022 untuk UTS. Ini apa? Nah, nanti saya jelaskan nanti ya, karena ini nanti terkait dengan UTS-nya, namun ini hanya contohnya. Nah, nanti saya jelaskan lebih jelasnya ya. Baik, Mas dan Mbak, ketika sudah download tadi PowerPoint kontrak perkuliahan, sekarang saatnya saya untuk menjelaskan eh, pertemuan per pertemuan ya. Baik, saya stop share dulu. Saya takutnya Mas dan Mbak tidak bisa melihat PowerPoint saya dengan jelas. Baik, ini adalah nama mata kuliah kita selama 1 semester sebanyak 2 SKS. Dan karena MKU, maka ini virtual atau online. Jadi ini adalah mata kuliah yang fleksibel. Nanti Mas dan Mbak mau mengerjakan tidak di jadwalnya, kan di jadwal kita jam Selasa atau Kamis jam 1 ya. Tapi Mas dan Mbak itu sedang error Wi-Fi-nya, internetnya, kemudian baru bisa akses hari Jumat atau Sabtu atau Minggu, maka boleh saja diakses. Jadi harapannya tidak ada alasan, wah Bu Ana, saya tidak mengerjakan, dan seterusnya. Padahal ini mata kuliah sangat fleksibel ya, 24 jam, 7 hari, selama 1 semester bisa diakses. Baik, perkenalan dulu Mas dan Mbak, ini adalah nama saya. Silakan panggil Ibu Ana ya, nama panjang saya. Nama panjang tapi hanya satu kata saja. Tusyana Ibu Ana. Nah, ini S1 saya dari English Education. Kalau S2 saya ada dua, Alhamdulillah, yaitu English Education dan Economics Education. Nah, ini ada beberapa link Mas dan Mbak yang mungkin berguna untuk Mas dan Mbak bisa mengeksplor terkait mata kuliah ini. Tentu saja yang pertama adalah blog saya ya, tusianah.wordpress.com. Kalau yang Instagram, kemudian ini adalah Google Scholar dan email. Ini hanya personal konten saja ya. Yang paling penting adalah blog saya. Silahkan bisa dicatat dan divisit ya. Silahkan datang blog saya untuk melihat ada apa yang berkaitan, informasi yang berkaitan dengan LDK. Nah, saya lanjut saja ke sini ya, tujuan pembelajarannya. Baik, jadi akan ada 3 tujuan dari mata kuliah ini. Jadi di akhir semester, Mas dan Mbak diharap untuk apa sih kok bisa belajar MKU ini? Baik, ini yang pertama ya. Saya pakai highlighter dulu. Yang pertama, agar Mas dan Mbak bisa menginternalisasi sikap apresiatif sebagai warga negara yang baik
yang sesuai dengan eh, agama, nilai kemanusiaan, dan hukum. Jadi, mata kuliah ini kan literasi digital, ya. Kita berkutat dengan dunia digital itu sangat sering. Bahkan mungkin ada satu mahasiswa bisa harus akses internet itu bisa 5 jam, 6 jam ya dalam satu hari saja. Jadi sangat dekat dengan keseharian kita sebagai manusia yang hidup di zaman now gitu. Nah, yang pertama silahkan untuk bisa ketika penggunaan digital, menggunakan internet itu tidak melanggar norma agama, norma kemanusiaan, dan tentu saja norma-norma hukum ya. Yang kedua, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi media informasi di dunia cyber. Jadi, tentu kita boleh berpikir logis, kritis, begitu, terkait beberapa hal yang menurut kita memang tidak pas ya. Misalkan ada sebuah isu dan kalian boleh pro, boleh kontra namanya eh, ke keyakinan ya, pendapat itu kan boleh berbeda ya, tapi tetap harus dilandasi oleh pemikiran yang logis dan harus toleransi juga ya kalau misalkan ada yang berbeda pendapat. Kemudian untuk keterampilan khususnya, kalau tadi ini sikap ya, sikap ini lebih ke norma-norma, bersikap baik, bersikap tidak melanggar kesusilaan, dan seterusnya. Nah, kalau keterampilan khusus apa? Nanti Mas dan Mbak harus bisa mengaplikasikan. Makanya nanti akan mempraktekkan ya. Praktek apa? Nah, ini ada media informasi di dunia cyber, teknologi digital, dan pemanfaatannya secara humanis pada masyarakat abad ke-21. Jadi nanti ini akan direalisasikan ke proyek. Nanti saya berikan proyeknya ya, Mas dan Mbak. Nah, proyek itu sebenarnya untuk mencapai dari CPMK keterampilan khusus. Oke. Nah, yang ketiga yaitu CPMK pengetahuan. Jadi harapannya Mas dan Mbak nanti bisa menguasai konsep teoritis terkait media informasi di dunia cyber, digital, dan pemanfaatannya. Termasuk juga di sini memformulasikan penyelesaian masalah prosedural terkait bidang pengetahuan tersebut di atas. Begitu ya, ada 3 hal. Jadi kalau misalkan Mas dan Mbak itu bisa mencapai tiga-tiganya nanti di akhir semester genap ini, artinya sudah oke, sudah bagus, sudah mampu bersikap baik, mampu memahami, menguasai, dan mampu mengaplikasikan. Saya lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, di sini Mas dan Mbak, ketika Mas dan Mbak itu membuka Elena di mata kuliah LDK, nanti Mas dan Mbak akan melihat ada 7 topik. 7 topik ya. Di masing-masing topik itu yang pertama akan ada bahan kajian, isinya adalah konten atau informasi pengetahuan yang harus Mas dan Mbak baca. Kalau itu video ya berarti play ya agar memahami bahan kajian itu. Terus yang kedua ada forum. Forum ini seperti diskusi ya. Mas dan Mbak pernah melihat ini Twitter, Quora. Nah, itu kan juga saluran untuk berdialog atau berdiskusi. Nah, nanti saya akan memberikan tema untuk forum. Jadi siapa yang menentukan tema forum? Maka saya. Nanti saya tuliskan tema di forum ya. Setelah itu, Mas dan Mbak harus menjawab atau merespon terkait tema di forum tersebut, gitu ya. Yang ketiga adalah kuis. Nah, kuis ini mudah sebenarnya ya. Jadi kan hanya berupa pilihan ganda, Mas dan Mbak mengisi atau memilih jawaban yang paling tepat dari pertanyaan-pertanyaan di kuis tersebut. Jadi diingat-ingat ada 3 tahapan di setiap topik ya, bahan kajian, forum, dan kuis. Yang bahan kajian ini pasif ya, silahkan baca, pahami gitu ya.
Kalau forum harus berpikir untuk menjawabnya, kemudian kuis juga harus berpikir pula ya untuk menjawabnya. Saya lanjutkan. Selanjutnya, ini contohnya. Contohnya ya, topik 1 itu kalau nanti Mas dan Mbak membuka Elenanya di akun masing-masing, judulnya adalah hubungan manusia dan teknologi. Ya. Nah, di sini ada bahan kajian, ada forum diskusi, ada kuis topik. Nah, silahkan semuanya harus diklik ya, harus aktif. Nah, Mas dan Mbak, tentu saja karena ini adalah topiknya ada 7, nanti saya akan berikan deadline ya. Saya coba stop share sebentar. Harapannya memang tadi ya di pertemuan ke-8 itu bisa selesai begitu. Tapi misalkan belum, nanti akan ada deadline-nya lebih lebih pasti ya. Saya stop share lagi. Saya berharap kalian bisa melihatnya. Saya ada tambahan informasi di sini ya. Jadi nah di sini, nah untuk satu topik maka waktunya adalah sebenarnya 2 minggu. Satu topik itu 2 minggu. Tapi memang harapannya Mas dan Mbak ini bisa mengerjakan satu topik 1 minggu harapannya. Makanya tadi saya menuliskan harapan saya kalian dalam ke mana ini? Minggu ke-8 sudah mengerjakan semua kuis. Tapi kan melihat dari kemarin ya pengalaman saya ketika mengajar MKDK ini sepertinya tidak bisa selesai satu topik dalam 1 minggu. Makanya ini saya harapan ini saya delete saja. Saya coba ubah ya. Jadi harapannya nanti begini ya Mas dan Mbak. Nanti di tiap topik Mas dan Mbak itu harus melihat deadline. Kapan saya menutup forum, kapan saya menutup kuis. Jadi nanti saya bedakan. Kuis dan forum itu lebih duluan mana deadline-nya? Biasanya lebih duluan kuis ya. Kalau kuis itu lebih mudah kalau menurut saya ya. Karena kan Mas dan Mbak melihat kajian atau konten isi, kemudian bisa menjawab kuis. Tapi kalau forum ini butuh persiapan untuk bisa menjawab. Jadi misalkan ya, kuisnya ini di minggu pertama, ya. Kemudian kalau untuk forum nanti deadline-nya di minggu kedua. Nanti dan seterusnya, begitu ya. Jadi nanti silahkan saja Mas dan Mbak ini harus benar-benar aktif ya, melihat deadline. Tentu saja Mas dan Mbak, saya akan mengingatkan di WA Group ya, kapan deadline untuk tiap forum 1, kuis 1, forum 2, kuis 2, dan seterusnya. Tapi pengalaman saya masih ada saja mahasiswa yang sudah deadline tapi belum selesai gitu. Jadi misalkan sudah tutup nih forum 2, forum 1. Tiba-tiba ada satu mahasiswa, Bu Ana, saya forum 1 belum mengerjakan karena A dan B dan C. Nah, harapannya tidak terjadi seperti itu ya. Karena eh, untuk MKDK ini, Mas dan Mbak, harus diingat ya. Mas dan Mbak tidak bisa mengerjakan topik 2 kalau belum menyelesaikan topik 1. Begitupun untuk topik selanjutnya. Jadi misalkan topik 1, 2 sudah mengerjakan, tapi topik 3 tidak, artinya nanti topik keempat tidak akan bisa dibuka. Jadi kalau misalkan sering ya bermain game ya, itu seperti membuka level. Jadi level 1 belum selesai, maka tidak akan bisa mengerjakan sampai level 2 dan seterusnya sampai level 7. Jadi bagaimana nilainya? Tentu akan sangat rendah ya. Makanya harus diperhatikan deadline. Karena begitu tidak bisa mengerjakan topik 2, tidak bisa mengerjakan pula topik 3, dan seterusnya. Diingat-ingat. Nah, biasanya Mas dan Mbak untuk kuis itu adalah mengerjakan 6 soal, maka sudah dianggap lulus. Ini untuk
untuk melihat bisa naik level atau tidak. Jadi untuk level ini, Mas dan Mbak, ini dilihat bukan di forumnya, tapi dilihat di kuisnya. Kalau forum itu nanti tidak mempengaruhi ya, tidak mempengaruhi bisa membuka untuk selanjutnya, tapi kalau kuis ini sangat mempengaruhi. Jadi diingat-ingat, ini untuk yang kuis ya, ini yang menentukan bisa melanjutkan ke topik selanjutnya. Oke? Kalau forum bagaimana? Kalau forum lebih fleksibel. Ya, tapi bukan berarti ya, bukan berarti wah kalau begitu saya forumnya semau saya juga saja, nanti saya deadline baru saya mau mengerjakan. Kalau begitu, itu nanti tergantung dari saya mau membukakan kapan. Jadi kemarin ada yang mahasiswa itu forum-forum itu tidak mengerjakan, kemudian saya beri waktu menjelang UAS. Menjelang UAS baru bisa mengerjakan forum. Itu kan malah lebih lebih apa ya, lebih terburu-buru akhirnya ya, dan lebih waduh kok saya belum punya nilai forum padahal teman-teman yang lain sudah punya nilai forum. Jadi mohon meskipun forum ini fleksibel, tapi saya berharap juga tepat waktu. Ketika forum kalian itu juga telat, maka nilainya juga telat. Nilainya tidak akan sama dengan yang tepat waktu. Jadi konsekuensinya begitu ya. Yang mengerjakan forum tepat waktu dan mengerjakan forum tidak tepat waktu akan berbeda nilainya. Kemudian ini adalah terkait di konten atau topik-topiknya ya. Ruang lingkup, hubungan manusia, dampak positif, negatif, kemajuan teknologi. Nanti silahkan dikerjakan ya. Ini ada sampai di sini ada 16 pertemuan ya. Yang terakhir itu adalah ujian akhir semester. Dan untuk ujian tengah semester ini penugasan. Begitu. Nah, ini overview-nya adalah ya rangkumannya. Mata kuliah ini berbentuk daring atau online. Jadi memang kita tidak akan bertemu tatap muka secara langsung. Tapi kalau kalian ada kebingungan atau ada hal yang masih tidak paham, maka silahkan untuk menghubungi saya di WA Group. Jangan WA pribadi, jangan PC saya atau private chat saya. Loh, kenapa begitu? Karena kalau private chat itu saya tidak tahu ini Mas dan Mbak ini kelas apa ya, jadwal yang mana, mata kuliah apa. Karena kan saya ada beberapa mata kuliah, ada banyak kelas juga. Jadi untuk agar saya mudah untuk merespon dan paham ini terkait mata kuliah apa, maka WA saya di WA Group. Kemudian nanti untuk ujian tengah semesternya adalah tugas terstruktur, ini nanti saya berikan ya. Kemudian untuk ujian UAS-nya nanti berbasis komputer, nanti akan ada jadwal tersendiri. Nanti saya beritahu kapan kelas ini akan melakukan UAS. Begitu. Nah, Mas dan Mbak ini terkait untuk asesmennya atau penilaiannya. Coba diperhatikan ya, untuk yang forum ya, ini nilainya adalah 15. Oke, ada berapa forum? Kalau kita cek ini menyesuaikan topik ya. Karena forumnya maaf, topiknya ada 7, maka forumnya juga ada 7. Begitu ya. Kemudian untuk proyek itu 35 dan proyek ini nanti hubungannya juga ke UTS. Jadi proyek dan UTS itu apakah sama? Maka jawabannya iya, sama. Dan ini bobotnya adalah 45 untuk proyek dan UTS ya. Kemudian untuk tugas adalah 5, untuk kuis adalah 20, mohon bisa diperhatikan ya, nilainya juga banyak ya. Kemudian yang untuk UAS-nya 15. Oke, jadi itu ya terkait dengan bobot per komponen penilaian. Forum 15,
proyek dan UTS itu 45, tugasnya 5, kuisnya 20, dan UASnya 15. Nanti silahkan untuk bisa diestimasi. Wah, kalau begitu saya proyek tidak boleh main-main dong, karena nilainya banyak. Nah, betul. Proyek itu harus benar-benar diberikan usaha yang maksimal agar nilainya juga maksimal karena bobot tertinggi. Nah, apa itu proyeknya? Nah, saya berikan ini ya. Nah, ini proyeknya. Saya stop share dulu. Mas dan Mbak ini membuat grup 5 sampai 6 mahasiswa. 5 sampai 6 mahasiswa. Kemudian silahkan membuat homepage atau blog, yang di blog itu isinya adalah 5 video konten positif, jadi video ya. Jadi ini kan literasi digital. Ya berarti harus bisa dong menggunakan atau memanfaatkan aplikasi pembuat video untuk bisa buat video gitu. Nah, videonya ini harapannya juga jangan terlalu sederhana seperti yang sedang kalian lihat ini ya, yang saya buat ini kan saya hanya merekam lewat Zoom, kemudian saya upload, tidak saya edit, tidak saya beri apapun. Nah, kalau kalian ini harapannya ada usaha lebih ya, bisa menggunakan aplikasi KineMaster, Power Director, atau Studio apa begitu ya, agar bisa menghasilkan video yang bagus. Kemudian, eh, karena kita sudah tidak pandemi, sebentar, saya akan ubah ya. Ini bukan begini, nanti saya coba masuk ke sini. Yang ini adalah 5, 5 cerita saja ya. 5 cerita berseri. Kemudian yang terakhir adalah 5 pengalaman belajar. Ini ya, 5 ini ya. Ada 5 video, cerita berseri sampai 5 begitu ya. Jadi seri 1, seri 2, seri 3 ini seperti cerita fiksi begitu ya. Kalau dari bahasa Indonesia, ada yang dari bahasa Indonesia atau dari sastra atau dari mana saja bahasa begitu bisa mem, apa ya, memilih membuat tugas yang ini. Kemudian 5 pengalaman belajar tentang 1 sampai 2 topik yang Anda pelajari saat bersekolah dan pemanfaatannya masih dirasakan. Jadi silahkan pengalaman belajar apa yang Mas dan Mbak pernah dapatkan dari ibu atau bapak guru ketika di SD, SMP, atau SMA, SMK, kemudian diceritakan. Begitu. Nah, untuk isinya, untuk WordPress-nya itu ada home, about, contact. Ini nanti saya jelaskan ya. Ada contohnya, jangan khawatir. Kemudian nanti untuk link terkait blog grupnya itu datanya di meeting ke-13. Jadi sudah hampir-hampir akhir ya. Jadi nanti saya ingatkan kembali. Oh, mohon maaf. Ini saya ternyata tadi lupa tidak share screen. Oke, Mas dan Mbak, ini ya tadi ya, membuat grup, kemudian di grup itu membuat blog, kemudian blog itu isinya ada video, ada cerita berseri, ada pengalaman belajar. Kemudian share link blognya, deadline-nya meeting ke-13. Begitu. Nah, saya lanjutkan ke selanjutnya. Nah, ini adalah contoh dari blog yang pernah dikerjakan oleh kelas kalian. Jadi ada home, ada blog, ada contact, ada about. Ini forum ini ada di sini karena ada yang telat menuliskan forumnya. Nah, ini ada contoh yang video ya. Ini coba kita cek, di sini ada video teknik dasar bola basket. Mungkin saya harus klik ya untuk bisa melihat videonya. Nah, ini kemudian saya harus back lagi dan seterusnya ya. Jadi nanti Mas dan Mbak akan ada
contoh di situ terkait contoh-contoh blog. Nanti sudah saya taruh di sini. Itu yang pertama terkait kontrak perkuliahan. Selanjutnya saya akan tambahkan memahami lebih dekat lagi terkait UTS-nya. Jadi UTS itu kan sama dengan proyek ya, sama dengan proyek. Oke, sepertinya saya ada perbedaan dengan yang tadi. Kalau yang ini masih sama ya, Mbak. Forum dan maaf, hasil proyek dan UTS itu untuk proyek ini. Yang pertama adalah membuat grup. Oke, sepertinya ini lebih mudah. Jadi, baiklah, saya berganti saja ya. Jadi, silahkan Mas dan Mbak. Saya tidak tahu ada berapa grup di berapa mahasiswa di kelas ini. Silahkan membuat grup 10 sampai 11. Itu ya. Terus tadi padahal saya mengatakan 5 sampai 6 ya. Itu saya ganti saja ya. Silakan membuat grup 10 sampai 11. Kemudian silakan membuat WordPress blog. Kemudian untuk about ini isinya WordPress ya. Ini contohnya. Nah, ini ada nama, ada foto, ada nama, ada foto, ada nama ya. Ini ada 1 2 3 4 5 6 6. Tapi kalian saya minta lebih dari 6 ya. Oke, nanti kita di grup saja ya. Ada berapa jumlah mahasiswa per grup. Tapi antara itulah di atas 5 ya. Di atas 10 Pak ya. Oke, nanti saya cek jumlah mahasiswanya. Terus kontak ini berisi alamat admin. Kita lihat contohnya. Ini alamat admin, nomor HP. Kemudian home berisi tagihan tulisan dan video. Tagihan untuk setiap grup jika satu grup terdiri dari 10 mahasiswa ya. 2 mahasiswa menjadi admin, 4 mahasiswa membuat. Oke, ini saya sambil saya akan revisi ya. Sepertinya saya salah untuk menuliskan di sini. Sebentar, saya coba masuk ke WordPress saya dulu, sambil saya langsung betulkan ya, agar tidak terjadi kebingungan. Baik, ini saya ke UTS. Ini ya, Mas dan Mbak. Silahkan, ini untuk membuat grup. Terdiri, saya harusnya edit dulu ya. Sambil saya edit, semoga bisa melihat saya share lagi. Oke. Membuat grup terdiri dari 10 mahasiswa. Per grup. Oke. Kemudian setelah 10 grup itu tadi, silahkan dibuat sendiri ya, membuat WordPress. Jadi kan memang ada Blogspot, ada WordPress. Nah, saya minta kalian buat WordPress. Oke. Kemudian untuk about, ini laman-lamannya ya, Mas dan Mbak ya. Laman pertama itu about. About itu isinya adalah perkenalan semua member di setiap grup. Isinya foto dan deskripsi per member. Kemudian kontak. Kontak itu adalah berisi admin, nama admin dan alamat admin. Alamat admin ini bisa alamat rumah, email, Instagram, LinkedIn, Quora, dan seterusnya. Nanti silahkan bisa klik link ini ya untuk lebih jelasnya ya. Kemudian home atau blog berisi tagihan, tulisan, dan video. Dan kalian boleh menambah fitur lain. Jadi fiturnya itu minimal ada about, contact, home, dan blog. Berarti ada 4 ya. Nah, tagihannya adalah untuk blog itu saya butuh dua mahasiswa. Jadi ini nanti tentu saja bisa dituliskan di kontak. Oke. Untuk mahasiswa,
tagihan saya adalah 5 video. 5 video ya. Berarti karena 10 mahasiswa, silahkan mau siapa yang membuat video. Begini saja. Karena ada 8 ya sisanya ya, berarti 4 video saja. 4 video. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ini adalah satu cerita berseri, tapi serinya itu atau fiksi ya, terdiri dari 4 seri. Jadi seri 1, jadi seperti cerita bersambung begitu ya. Kemudian yang keempat itu saya meminta pengalaman yang ini. Saya kopikan ke sini. 5 pengalaman belajar, jangan 5 ya, 4 saja, tidak apa-apa. 4 pengalaman belajar tentang materi yang Mas dan Mbak pelajari saat bersekolah. Oke, ini adalah tagihannya untuk 10 mahasiswa. Jadi ini fixnya ya, bukan 5 mahasiswa, tapi 10. Jadi ada yang menjadi admin. Admin itu kan sudah banyak pekerjaannya ya, membuat WordPress, kemudian mendesain, mungkin diberikan desain grafik, diberikan background, memposting, dan seterusnya. Jadi untuk 2 mahasiswa ini silakan bisa fokus hanya sebagai admin. Begitu. Untuk yang 8 mahasiswa, itu tagihannya ada 4 video, ada cerita bersambung terdiri dari 4 seri atau 4 4 seri ya. Kemudian 4 pengalaman belajar. Jadi silahkan nanti pendistribusiannya bagaimana. Yang penting ada di pertemuan ke-13 ada video dan ada ini ya. Oke. Ada ini saya buat. Nah, selanjutnya jangan lupa ditulis nama mahasiswa di masing tagihan. Untuk admin, saya bisa melihat di fitur kontak. Oke, jadi ini yang buat video ini siapa toh? Nah, saya bisa melihatnya di situ, makanya ditulis ya nama pembuatnya. Tagihan di atas adalah standarnya. Misal mau menambah konten juga disilakan. Misalkan ada tulisan di forum dan merasa bagus, maka juga bisa tuliskan di blog. Nah, ini ada klik ya. Klik, ada apa ini? Contohnya ya. Coba saya klik. Ini saya perbaharui lagi. Nah, nanti kalian bisa cek ya. Nah, ini ada contoh yang cerita berseri ya. 2 bulan kemudian. Nah, ini kan bagus ya. Ada gambarnya. Ini part 3. Ini sampai part 3 ya. Ya, ini part 2 dan seterusnya. Kalau saya mau ngecek, saya bisa cek ke blog sini. Saya coba stop share ya. Saya akan perlihatkan contoh blog yang dibuat oleh teman kalian. Ini nama blognya adalah Anavais Javanica. Oh ya, untuk nama blognya nanti memakai nama Latin dari nama tumbuhan atau hewan atau apapun ya. Jadi karena kita konservasi, UNESCO konservasi, maka menggunakan istilah-istilah bahasa Latin untuk nama blognya. Kemudian tadi ya minimal ada home, ada blog, ada kontak, ada about. Untuk forum ini kalau semuanya rajin tidak perlu ada ya. Tapi kalau mau ditambah juga tidak apa-apa sih. Saya coba klik blog. Nah, di blog ini ada postingan 1, 2, 3, etika ketika di restoran, ini videonya. Oh ya, untuk video lebih bagus kalau bentuknya adalah landscape ya, jangan portrait seperti ini. Kalau portrait kan menjadi tidak full ya display di YouTube-nya. Ini teknik dasar bola basket, penjelasan main Taufik, lelah pikiran, hipotermia saat di gunung. Ini terkait artikel ya, padahal saya tadi sudah menggantinya. Ini saya coba ke WordPress saya.
Nah, ini yang saya butuhkan adalah cerita berseri fiksi 4 seri atau 4 bagian, baru 4 pengalaman belajar. Itu ya, itu untuk proyeknya. Dan diingat-ingat ini masuk di hasil proyek dan kuis. Ini adalah minimal, bisa ditambah. Oh Bu, saya mau buat video 5. Saya cerita berseri sampai 10. Wah, bagus ya. Tidak hanya 4 ini tidak apa-apa. Ini saya coba ke sin tadi sudah ya. Ini ya. Oke, ini dia. Kemarin saya sempat ada video yang bagus. Coba saya perlihatkan di sini. Coba ya, kita lihat di video ini ada apa. Nah, ini ada video-video daily makeup. Oh, ada yang sudah diambil. Oke, baik. Nanti coba saya sharekan lagi ya di WA Group link-link untuk bisa menjadi referensi bagi Mas dan Mbak untuk bisa melihat ya seperti apa toh contoh dari yang diminta oleh saya untuk kalian. Nah, ini saya sekarang buka Elena. Saya coba Elenanya. Dan ini Mas dan Mbak memang untuk mata kuliah ini, coba saya buka ya, ini yang kelas kalian, yang 207, kelas 207. Ini ada forum, ini nanti saya belum setting benar-benar ya, nanti saya settingkan minggu-minggu ini. Jadi nanti saya beritahu, informasikan di WA Group, kapan forum dan kuis sudah saya setting untuk kalian bisa mengerjakan. Kalau ini kan masih belum ya, masih belum saya setting. Kemudian bahan kajian, forumnya, kemudian bahan kajian, kuis, dan seterusnya. Nah, berbicara terkait forum di topik 1, itu saya minta kalian membuat perkenalan. Jadi, silakan perkenalkan diri dalam 1 atau sampai 3 paragraf, dan jangan lupa cantumkan minimal 1 sosial media yang saudara kelola. Ini untuk perkenalan ya, nanti kalau sekarang mau siap-siap mau menuliskan boleh, tapi coba silahkan klik di akun kalian masing-masing, bisa diisi nggak? Kalau tidak, nanti beritahu saya ya. Jadi silahkan, sangat mudah ya, hanya menuliskan perkenalan saja. Baik, begitu terkait dari pengenalan terkait mata kuliah LDK. Jadi kalau ada yang mau bertanya, silahkan saya buka pertanyaan nanti di WA Group. Silahkan untuk bisa mengunjungi eh, ini ya, mengunjungi blog saya. Ini ada 2 ya, yang UTS ini dan meeting 1 literasi digital dan literasi digital dan kemanusiaan. Ada 2 klik link ya. Yang satu yang tadi berisi kontrak dan bahan ajar, yang kedua adalah terkait penjelasan proyek. Oke, saya ketemu kalian di WA Group ya. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.